Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas perancangan kontrak mengenai perjanjian tukar-menukar barang. Berikut contoh kasus yang akan kita jadikan acuan sebagai pembuatan akta perjanjian tukar-menukar barang. Sebelum kita menganalisis kasus di atas, kita ketahui di dalam pasal 1541 KUH Perdata bahwa tukar-menukar adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai gantinya suatu barang lain. Kemudian ada unsur-unsur di dalam tukar-menukar barang. Yang pertama ada subjek hukum, kesepakatan subjek hukum, objek, dan masing-masing subjek hukum menerima barang yang menjadi objek tukar-menukar. Kemudian hak dan kewajiban. Pihak pertama dan pihak kedua masing-masing memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang ditukar, sedangkan haknya menerima barang yang ditukar. Kemudian ada resiko. Jika barang yang menjadi objek tukar-menukar musnah di luar salah satu pemiliknya, maka perjanjian tukar-menukar itu menjadi gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah menerima perjanjian dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar-menukar. Resiko ini diatur dalam pasal 1545 KUH Perdata. Nah, di sini kita akan mengetahui alur peristiwa dari kasus yang sudah kita tampilkan di awal tadi, bahwa CV Tenun Jaya berdiri pada tahun 1996. Terdapat sekutu aktif yaitu Tuan Samuel dan sekutu pasif Tuan Richard dan Nyonya Lestari. Akan tetapi pada tahun 1998 negara kita mengalami krisis moneter sehingga gulung tikar dan sekutu pasif mengundurkan diri. Dari peristiwa tersebut, Tuan Samuel memberi barang-barang milik perusahaan, kemudian mendirikan perusahaan untuk menjalankan usahanya sendiri. Kemudian sekarang kita mulai menganalisis unsur-unsur dari perjanjian tukar-menukar. Yang pertama, bahwa perjanjian tersebut dilakukan pada bulan Oktober 2020. Subjeknya antara Tuan Samuel dan Tuan Rifai, dengan objek perjanjian 2 buah mesin buatan Korea tahun 1996 dan mobil sedan buatan Jepang. Kemudian kita menentukan isi perjanjian dari kasus tukar-menukar barang di atas. Isi dari perjanjian adalah kesepakatan para pihak untuk menukar barang yang kemudian disajikan dalam pasal-pasal. Nah, kita bisa buat yang pertama tentang kesediaan penyerahan barang. Kemudian pasal kedua, pernyataan telah melakukan penerimaan dan pengecekan barang serta pelepasan tanggung jawab dari masing-masing barang yang ditukarkan. Kemudian pasal 3, pengaturan biaya. Pasal 4, kesepakatan apabila terjadi konflik di kemudian hari. Kemudian yang terakhir, ketentuan penandatanganan. Nah, dari pasal-pasal tersebut nanti kita akan sajikan di dalam isi perjanjian. Nah, yang terakhir penutup. Penutup terdiri dari penyebutan tempat pembuatan, tanggal, bulan, dan tahun perjanjian, tanda tangan para pihak, saksi-saksi,
kemudian menyebutkan jumlah rangkap. Biasanya seperti ini.